Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Devita Christine. Saya mahasiswi jurusan Teknologi Pangan di Universitas Katolik Widyakarya Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang potensi pangan lokal yang dapat kita kembangkan menjadi international food atau dapat kita kembangkan menjadi pangan nasional yang bernilai jual tinggi, sehingga dapat menjadi salah satu makanan yang mendukung kemandirian pangan. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pangan lokal? Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Umumnya, produk pangan lokal diolah dari bahan baku lokal, teknologi lokal, dan pengetahuan lokal pula. Di samping itu, produk pangan lokal biasanya dikembangkan sesuai dengan preferensi konsumen lokal pula, sehingga produk pangan lokal ini berkaitan erat dengan budaya lokal setempat. Salah satu contoh pangan lokal yang ada di sekitar saya yaitu singkong goreng. Singkong goreng biasanya dapat kita beli di penjual gorengan ataupun dapat kita buat sendiri di rumah. Karena bahan baku singkong goreng sangat mudah kita jumpai dan harganya yang relatif murah dan terjangkau. Singkong goreng merupakan salah satu pangan fungsional karena dalam 100 gram singkong goreng mengandung 165 kalori, 39 gram karbohidrat, 1,9 gram serat, 14 mg sodium, 0,3 gram lemak, 1,8 gram gula, 1,4 gram protein, dan mengandung 20% tiamin. Selain itu, singkong yang merupakan bahan dasar dari pembuatan singkong goreng memiliki kandungan kalori yang lebih rendah dari kandungan kalori beras, sehingga singkong layak untuk dikonsumsi secara teratur. Dan singkong juga dapat menjadi pengganti beras sebagai makanan pokok. Mengonsumsi singkong secara rutin dapat membantu tubuh dalam mengontrol darah. Singkong juga diperkaya dengan kandungan vitamin C yang berfungsi sebagai penangkal gangguan radikal bebas, khususnya pada daerah pencernaan. Singkong juga memiliki senyawa alami antioksidan yang berperan menormalkan atau melancarkan peredaran darah yang menuju ke arteri. Singkong memiliki nilai glycemic index atau kandungan gula yang rendah, yaitu di bawah 55, sehingga singkong cocok untuk dikonsumsi bagi orang yang ingin diet dan bagi penderita diabetes. Singkong sangat rendah lemak dibandingkan dengan sereal atau kacang-kacangan. Tapi, meskipun demikian, singkong memiliki lebih banyak protein daripada sumber makanan tropis lainnya. Singkong juga bebas dari gluten, sehingga aman untuk dikonsumsi bagi orang yang memiliki alergi tepung gandum, terutama bagi penderita penyakit celiak dan Crohn. Singkong goreng yang merupakan pangan lokal juga merupakan makanan tradisional khas Indonesia. Untuk membuat singkong goreng, kita memerlukan bahan-bahan seperti 1 kg singkong, 3 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 1 sendok makan garam, dan air secukupnya. Kemudian, setelah bahan-bahan disiapkan, hal yang harus pertama kali kita lakukan yaitu mengupas singkong. Kemudian, memotong-motong singkong menjadi ukuran yang lebih kecil. Setelah dipotong, kemudian singkong dicuci hingga bersih. Setelah itu, kita menghaluskan bawang putih, kunyit, dan garam dengan cara diulek. Setelah bumbu sudah jadi dan halus, kemudian singkong dicampurkan dengan bumbu dan ditambahkan sedikit air.
Singkong diberi bumbu dan air hingga rata. Setelah itu, singkong dikukus hingga empuk. Setelah empuk, kemudian singkong didinginkan. Setelah dingin, singkong siap untuk digoreng dengan minyak panas dan api yang sedang. Setelah matang, singkong siap untuk dilahap. Demikian cara membuat singkong goreng dengan cara tradisional. Sekarang saya berencana memodifikasi cara pembuatan singkong goreng agar singkong goreng dapat menjadi pangan nasional yang bernilai jual tinggi. Saya berencana mengolah singkong goreng menjadi churros. Churros adalah makanan yang saat ini sedang viral dan kekinian di kalangan muda atau kalangan anak milenial. Untuk mengolah singkong menjadi churros, kita memerlukan bahan-bahan seperti tepung terigu, singkong, minyak goreng, kelapa parut. Nah, untuk membuat satu porsi churros, kita memerlukan 150 gram singkong, kemudian 75 gram kelapa parut, 80 gram tepung terigu, dan minyak goreng. Setelah semua bahan disiapkan, kemudian kita mengupas singkong, lalu mencucinya hingga bersih. Kemudian setelah dicuci bersih, singkong diparut. Setelah diparut, singkong dikukus. Setelah dikukus, kita masukkan singkong, kelapa parut, dan tepung terigu. Kemudian kita aduk hingga rata. Setelah itu, kita ambil adonan dari singkong, kelapa parut, tepung terigu, kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga yang sudah dipasang spuit. Kemudian kita tinggal mencetak adonan dengan cara memanjang, kemudian sisihkan. Setelah itu, kita memanaskan minyak goreng, lalu memasukkan adonan, menggoreng hingga warnanya berubah menjadi kuning keemasan. Setelah jadi, kita angkat dan tiriskan. Kemudian, churros siap untuk dinikmati. Kita juga bisa menikmati churros dengan menambahkan beberapa topping seperti keju, coklat, susu kental manis. Dan kita juga bisa menikmatinya dengan saus sambal, sesuai dengan selera kita masing-masing. Saya berharap dari singkong yang biasanya hanya diolah menjadi singkong rebus atau singkong goreng, dengan diolah menjadi churros, singkong dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan dapat diminati oleh banyak kalangan, terutama kalangan milenial yang sudah tidak terlalu suka makan singkong goreng. Jadi singkong dapat dinikmati dengan cara dijadikan churros. Serta dengan meningkatnya cara pengolahan singkong menjadi churros, saya juga berharap singkong sebagai bahan pangan lokal dapat mendukung kemandirian pangan di Indonesia. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun salah ucap, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini.